Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saka TV. Berjumpa kembali dengan saya, Devi Permanasari, dalam program Suara Perempuan Muslimah. Siapa di antara kita yang belum pernah menikmati nikmatnya minuman cincau hitam? Pasti semuanya sudah pernah. Rasanya yang kenyal dan legit dicari untuk sebagai pelepas dahaga. Di samping saya telah hadir Mbak Susanti Tungka, adalah pengusaha minuman kemasan cincau hitam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah datang di Suara Perempuan Muslimah, dan kita akan berbagi banyak hal tentang usaha yang dirintis Mbak Santi, minuman kemasan cincau hitam ya Mbak? Iya. Kenapa sih Mbak cincau hitam menjadi pilihan Mbak Santi? Iya, yang pertama, jadi ada beberapa alasan Mbak. Yang pertama itu, satu, saya tinggal di Bogor. Produksi cincau banyak sekali di Bogor Mbak ya, jadi artinya banyak pengrajin cincau yang di sana bahan bakunya tersedia gitu ya kan. Bogor itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu dikenal sebagai kota penghasil cincau, tapi tidak ada ikon minuman yang dihasilkan kota Bogor yang berbahan baku cincau hitam khususnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya tuh punya anak kecil yang mereka tuh suka minum minuman jelly gitulah ya, yang saya pikir apa ya yang agak mirip teksturnya sehingga mereka bisa beralih jadi sebagai substitusi gitu, minuman substitusi bagi anak-anak yang suka sekali dengan minuman yang kadang kurang sehat bagi mereka gitu. Jadi dua hal itu yang akhirnya menguatkan saya, ditambah yang terakhir mungkin saya bikin minuman cincau ini sudah sekitar lebih dari 7 tahun. Yang saya jual itu event bazar, jadi kalau di rumah ada 17-an, dan saya melihat kok respon, jadi hanya di acara-acara tertentu ya Mbak? Iya, kok respon masyarakat bagus ya. Setiap kali kayak saya jualan ini selalu habis, tidak pernah tidak habis. Pernah satu waktu di kantor suami ada acara ulang tahun kantor ya, itu di Senayan, dia bikin itu sampai laku 400 gelas. Kalau yang lalu saya jualnya gelas pop ice gitu ya, gelas bubble gitu. Nah itu sampai 400 gelas. Saya pikir kok orang suka ya, apa sih kalau buat saya yang bikin kan mungkin sudah biasa saja ya. Jadi akhirnya di 2011 persisnya Ramadan, saya coba trial, saya untuk membuat, iya saya cup, saya masukin ke dalam cup, saya kasih ke beberapa tetangga, dan ternyata mereka benar suka gitu. Akhirnya sampai sekarang. Jadi berarti Mbak Santi ini tidak hanya melestarikan bahwa cincau itu adalah dihasilkan oleh Kota Bogor, tapi juga memberikan minuman yang sehat, terus mulai merintis karir di bidang usaha di bidang minuman kemasan ini. Mbak tadi dibagi-bagi ke tetangga, itu dibagi gratis begitu? Iya gratis. Jadi sebenarnya kelihatannya gratis, padahal di situ adalah tempat saya uji coba. Artinya bagaimana? Tapi untuk apa uji coba? Sementara sebelumnya Mbak Santi kan sudah ikut pameran dan itu laku keras. Iya, tapi kan itu tidak rutin ya. Artinya misalkan dalam setahun paling 2 atau 3 kali, dan saya tidak punya standarisasi bahan. Artinya gini, takaran gula sekilo itu airnya berapa liter sih gitu. Artinya kesamaan rasa ya. Sementara ketika kita sudah memutuskan akan membuat ini menjadi minuman yang terus kita produksi, itu harus ada standarnya ya, standarisasi rasa, standarisasi bahan baku gitu Mbak. Terus gimana waktu itu tetangga? Yang lalu sebenarnya cincau kemasan yang saya hasilkan itu rasanya adalah jeruk nipis. Aslinya itu pertama kali. Nipis. Nah, dalam perjalanannya hasil celaan konsumen muncullah rasa pandan. Jadi kebetulan anak saya ikut kursus gitu ya. Terus ketika sedang menunggu di sebuah lembaga kursus itu, saya tanya ke ibu itu anaknya sekolah di mana. Kebetulan sekolahnya sama dengan anak saya. Terus ketika saya tanya, pernah nggak minum cincau Zidni? Saya taruh di sekolah. Zidni ini nama produknya Santi. Iya, Zidni cincau drink namanya. Nah, terus dia bilang, saya pernah beli 3 gelas, tapi saya buang. Saya kan shock ya sebagai yang bikin, tapi dia nggak tahu kalau saya yang bikin gitu. Kenapa dibuang? Rasanya asam-asam gitu, kayak rusak, kayak basi. Saya tanya, ibu baca nggak di kemasan ada petunjuk bahwa itu rasanya adalah jeruk nipis? Enggak, saya cuma minum. Pulang ke rumah saya berpikir keras, gimana biar semua orang suka dengan cincau saya. Akhirnya sementara saya tetap berpegang bahwa saya tidak akan menggunakan
bahan tambahan semodel vanila atau perasa ya, perasa pewangi gitu. Saya cari bahan alami, semaksimal mungkin saya cari bahan alami. Sampai akhirnya dapatlah, saya pikir tanaman yang wangi itu kan pandan ya. Akhirnya saya dapatlah varian rasa pandan. Dan dalam perjalanannya ternyata pandan mengungguli dari rasa lebih laku dibanding jeruk nipis. Ya, karena anak-anak pada saat pamerannya dulu yang pertama itu jeruk nipis. Jeruk nipis. Iya. Tapi itu laku ya? Laku. Tidak ada yang komplain. Tapi kan artinya gini, ketika saya memulai usaha ini saya berpikir saya membidik semua kalangan. Dari mulai anak-anak, orang tua. Ketika event bazar itu mungkin sebagian besar adalah orang tua. Dewasa ya, artinya dewasa. Oke. Nah Mbak, jadi itu adalah penelitian yang dilakukan, penelitian kecil-kecilan ya Mbak? Iya, riset kecil-kecilan dilakukan oleh Mbak Santi sendiri. Iya. Mbak, tapi cincaunya ini membuat sendiri? Cincaunya sampai dengan saat ini kita outsourcing ya, artinya gitu. Jadi tekanan iya dari supplier, karena mengingat tempat usaha saya itu kan di rumah ya Mbak Devi ya. Jadi sementara untuk membuat cincau hitam ini prosesnya sangat panjang, butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk membuat gel cincau hitam. Sampai menjadi gelnya? Iya. Keunikan dari cincau hitam itu apa sih Mbak dibandingkan? Ada cincau hijau juga? Ada cincau hijau, iya. Kalau cincau hijau dia lunak sekali, tidak berbentuk gel. Jadi kalau cincau hitam dia berbentuk gel karena dia sudah ditambah dengan sagu aren atau tapioka. Gitu. Jadi dia bisa dibentuk. Nah kayak minuman saya kan bentuknya kotak-kotak kecil ya. Nah itu bisa dibentuk. Kalau cincau hijau tidak bisa dibentuk. Iya, dari sisi usia produk pun cincau hijau tidak tahan lama. Dia dibandingkan cincau hitam. Iya, kalau cincau hitam dia bisa disimpan, cincau gelnya bisa disimpan sampai dengan 2 minggu di kulkas ya. Ini ada produk ini semuanya ini tidak pakai pengawet. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan tidak menggunakan bahan-bahan tambahan. Jadi kita pakai rempah-rempah langsung, artinya ketika pandan kita pakai daun pandan, jeruk nipis asemnya jeruk nipis. Juga dari asli jeruk sekotong nipis. kita pakai gula aren, pakai rempah-rempah yang memang asli, Mbak. Asli. Mbak, kita akan ngobrol lagi bagaimana Mbak Santi Tungka ini mempertahankan kualitasnya sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Santi Tungka. Sekarang kita lihat ini Mbak, tadi kan Mbak Santi benar-benar mempertahankan kualitas. Ya, dijaga semuanya berbahan alami begitu. Ini bagaimana untuk QC-nya Mbak, quality control-nya? Siapa yang melakukan Mbak? Ya, jadi di tempat kami ada, pastinya saya tidak mungkin mengerjakan itu sendiri ya. Saya butuh tenaga yang membantu ya. Jadi di rumah ada tenaga yang memang membantu saya dalam hal produksi. Cuma saya tidak lepas sendiri gitu. Artinya tidak dilepas ke dia secara menyeluruh gitu. Ada hal-hal yang meracik gitu ya. Terus proses saya lihat benar, pantau benar ketika produksi, misalkan saya coba cek ini botolnya sudah dicuci air panaskah, walaupun sebenarnya kalau dari pabrik itu kan sebenarnya sudah bersih ya botolnya ya. Terus tapi tetap kebersihannya gimana? Tetap kita cuci kembali dengan air panas. Kira-kira suhunya mungkin sekitar 60 derajat lah ya. Baru kita isi cincau, baru kita isi sirupnya. Kita press, kita simpan di box yang di situ kita coba proses shock cooling. Pengawetannya dengan cara shock cooling. Jadi setelah dia
panas, bakteri yang tahan dengan panas akan mati dengan air panas. Kita stressing dengan pendinginan, jadi bakteri yang tidak tahan dengan dingin itu akan mati gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu sehingga sampai dengan saat ini umur produk kami walaupun tanpa bahan pengawet bisa bertahan sampai dengan 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Dengan kondisi di kulkas ya. Gitu ya, Mbak. Itu cara Mbak Santi mempertahankan kualitas produknya. Mereka yang membantu Mbak Santi ini keluarga sendiri atau masyarakat sekitar? Masyarakat ada sekitar. Keluarga juga. Berarti usaha ini pun juga memberdayakan masyarakat sekitar ya, Mbak? Ya alhamdulillah, karena memang tujuannya ke sana ya sebenarnya. Pemberdayaan masyarakat sekitar, apalagi beberapa waktu yang lalu saya baca di referensi kan Bogor itu termasuk yang angka pengangguran cukup tinggi ya. Jadi saya berada di perumahan yang dikelilingi oleh 4 kampung, yang di situ banyak anak-anak perempuan mungkin sekitar SMP sudah tidak sekolah gitu ya. Anak laki-laki juga SMA jadi tukang ojek gitu. Jadi ya kita memberdayakan masyarakat sekitar yang ada. Gitu. Tapi kan bagaimana Mbak merekrut mereka ini tidak mudah gitu ya, karena mereka mungkin sudah ada di zona nyaman mereka gitu ya. Mindset, merubah mindset ya. Apa yang dilakukan Mbak Santi? Memotivasi ya, memotivasi mereka terus. Jadi motivasinya melalui cara bagaimana, Mbak? Ngobrol. Terus pemberian reward ya, mulai dari oh ya kalau misalkan nanti penjualannya sekian kita kasih bonus sekian. Kalau misalkan mereka mengantar kayak yang kurir misalkan mengantar di luar jam kerja itu kita kasih insentif. Terus kemarin Lebaran gitu ya, walaupun judulnya mereka sebenarnya ya dikatakan pegawai tetap juga kita belum merapi sampai ke sana ya, karena memang usaha ini masih sangat kecil ya. Tapi kita sudah mulai berlakukan ini ya, kamu kerja di saya sekian bulan, proporsional sekian bulan kali 12 bulan kali gaji pokok kamu dapat segini, dan mereka happy gitu. Mereka masih melakukan aktivitas mereka yang menjadi pekerjaan sambilan, supir tukang ojek segala macam itu. Kalau yang kurir kalau yang karyawan produksi tidak full time, jam 8 sampai jam 5 sore. Terus membaginya kalau yang masih bekerja itu bagaimana, Mbak? Tidak mengganggu jadwalnya produksi? Kalau yang kurir kan tidak ikut produksi. Oh ya, dia hanya mengantar delivery. Jadi ketika saya usahakan semaksimal mungkin antaran jadwal ngantar itu setelah jadwal dia mengantar jemputannya selesai. Oh gitu. Jadi karena kan saya pikir kasihan ya, berapa sih gaji yang bisa saya kasih gitu. Sementara dengan beberapa jemputan anak sekolah itu dia bisa dapat lebih, kenapa enggak gitu. Tapi setidaknya Mbak Santi sudah bisa menularkan semangat Mbak Santi kepada mereka, dan akhirnya mereka pelan-pelan juga bisa keluar dari zona nyamannya mereka untuk mencoba hal yang baru. Mbak Santi bisa memberikan motivasi yang demikian bagusnya, meskipun itu selalu diusahakan oleh Mbak Santi ya untuk mereka. Tapi untuk Mbak Santi sendiri, Mbak Santi memang dulu awalnya sudah langsung berbisnis atau pernah bekerja begitu di sebuah institusi? Ya, saya sebenarnya saya itu dulu bekerja ya. Saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta. Tapi memang kalau berjualan itu sebenarnya sudah, kalau orang bilang tuh passionnya kali ya. Jadi dari sudah ada bawaan, sudah melekat ya bawaan. Jadi saya memang dari usia berapa Mbak suka berjualan? Kelas 3 SD itu saya udah suka jualan. 3 SD sudah berjualan. Apa yang dilakukan saat itu, Mbak? Kalau yang lalu ibu saya suka bikin kue, dan saya selalu bilang ke ibu saya, kuenya boleh nggak dijual? Jadi saya titip ke kantin sekolah gitu ya sebelum sekolah. Berarti inisiatif itu justru datang dari Mbak Santi? Iya. Terus respons ibu saat itu bagaimana? Ya sebagai orang tua kan ya, ngelihat anak kecil tugasnya sekolah gitu ya, nggak usah mikirin ini gitu kan. Kalau butuh uang minta aja. Jadi agak sebenarnya kurang mendukung juga gitu. Yang ada malah agak dimarahin gitu kan. Kayak yang lalu saya pernah punya pengalaman, ibu saya bikin es di rumah ya. Terus karena banyak anak tetangga yang nganggur, akhirnya disuruhlah keliling anak tetangga. Saya ikut keliling kampung Mbak jualan. Sampai ibu saya dimarahin. Kamu malu-maluin orang tua gitu lah ya pokoknya. Jadi justru yang malu sebenarnya, malu dalam tanda kutip itu adalah ibunya Mbak Santi. Tapi sebenarnya Mbak Santi tidak secara ekonomi begitu, keluarga tidak dituntut sebenarnya untuk berjualan. Enggak, alhamdulillah. Jadi itu tadi hanya
hobi saja, senang gitu. Iya, senang apa ya, anak kecil kan kayak seorang anak kecil senang bermain ya, main Apa boneka. waktu itu kurang uang jajannya? Enggak juga ya. Terus apa Mbak Santi pasti punya cerita alasan sendiri, mungkin karena ingin punya tabungan yang lebih atau bagaimana gitu? Kalau yang lalu tuh saya selalu gini, saya 4 bersaudara, 3 perempuan, 1 laki-laki ya. Mbak Santi paling besar? Saya nomor 2. Oh, nomor 2. Nah itu berbeda dengan adik saya yang di bawah saya. Jadi dia kalau butuh sesuatu pasti, Pap mau beli ini gitu, Mama mau beli ini. Kalau saya enggak, saya mau beli sepatu bagus. Yang lalu misalkan sepatu Nike Air ya, itu lagi di tahun berapa ya, tahun 80-an itu sedang in ya. Itu saya mau punya sepatu itu. Gimana caranya ya? Saya coba dengan ide-ide apapun gitu. Yang lalu saya pernah bikin bando dari kain perca, saya pernah bikin dompet-dompet, tempat handphone, malah dan itu terus berlanjut gitu. Sampai ketika saya kuliah, sampai dengan saya kuliah S2 pun ya, artinya saya sudah berumah tangga ya. Itu saya ke kampus, saya nenteng yang lalu dagangan. Iya, dagangan. Saya bikin brownies. Mbak Santi itu sekolahnya apa? Saya Latar belakang pendidikannya? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Cuma S2 saya Magister Administrasi Rumah Sakit, justru nggak nyambung dengan. Jadi Mbak Santi ini juga sudah berhasil menamatkan S2 ya, Ya, Mbak? alhamdulillah sudah. Gitu, tapi lebih memilih untuk sekarang menjalankan bisnisnya membuat minuman kemasan dari cincau hitam. Iya. Mbak, kita akan ngobrol lagi karena pasti sahabat Zakat TV juga penasaran. Mbak Santi ini yang sekolahnya tinggi S2 memilih untuk berbisnis minuman kemasan. Iya. Tapi juga pastinya di tengah jalan ada kendala banyak hal. Bagaimana Mbak Santi mengatasi semua itu? Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, pastinya tidak mudah untuk seorang yang berhasil menamatkan sekolahnya ke jenjang yang cukup tinggi S2 seperti Mbak Santi, tapi akhirnya memilih untuk menjalankan bisnis dalam usaha minuman kemasan cincau hitam. Mbak, gimana ceritanya? Mbak Santi memilih usaha ini, terus pandangan keluarga waktu itu gimana tanggapan mereka? Ya, jadi sebenarnya tidak semata-mata karena usaha ini ya, gitu. Artinya gini, ketika saya berpikir, saya kan tinggal di Bogor, terus saya bekerja di Jakarta ya, di Ciputat kampus tempat saya mengajar. Nah, ada kelelahan fisik ya, mungkin karena kan jarak ya, macet segala macam, saya bawa kendaraan sendiri gitu kan. Jadi saya pikir sampai kapan ya saya akan lelah dalam perjalanan gitu. Terus saya punya anak yang masih kecil-kecil yang mereka sangat butuh waktu saya lebih banyak gitu ya. Usia mereka berapa, Mbak? Yang pertama kelas 5, 10 tahun, yang SD. kedua 9 tahun dengan yang 4 tahun. 4 tahun. Ya, yang saya jadikan sebagai merek minuman. Zidni. Nah, ketika saya mulai berada pada kejenuhan itu ya, saya mulai berpikir apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa sustain ya. Akhirnya tadi saya terpikir di 2011 itu untuk menjadikan ini sebagai sebuah usaha, itu didukung oleh itu gitu. Sampai dalam perjalanannya sekitar 6 bulanan saya berpikir mundur maju. Saya juga yang lalu saya sempat merenung itu kebetulan ada short course di Jogja, saya 3 bulan di Jogja, jadi saya tidak pulang kan, artinya saya berada di Jogja dalam rangka penjaringan S3 keluar sebenarnya waktu itu. Tapi dalam perjalanan saya selalu maknai hidup, Mbak Devi. Jadi ketika ikhtiarnya sudah saya lakukan, saya ikhtiar bahwa ini upaya saya untuk mendapat beasiswa S3 ke luar negeri. Dalam perjalanannya ternyata
saya tidak berhasil, belum berhasil ya, itu bukan sebagai sebuah kegagalan kalau buat saya. Tapi Mbak? mungkin inilah takdir Allah ya terhadap yang diri harus kita saya. terima. Ya artinya gini, ketika saya punya pertimbangan, keraguan-raguan kan, saya selalu yakin innamal usri yusra ya, di mana ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Allah nggak cuma kasih kemudahan, tapi Allah kasih jalan. Itulah ayat Al-Quran yang kalau kita makna itu sebuah hal yang sangat luar biasa ya, dan itu selalu mewarnai perjalanan hidup saya gitu. Itu yang menjadi penyemangat Mbak Iya, Santi. gitu. Jadi, Nah, tapi Mbak, sementara untuk keluar dari zona nyaman, Iya. tadi bekerja dengan Betul. penghasilan yang tetap, itu kan tidak mudah begitu. betul. Terus suami waktu itu bagaimana? Ya, kalau suami saya sih sebenarnya lebih bukan ke arah penghasilannya ya. Justru dia melihat, bener nggak sih istri saya mau keluar dari bidang pekerjaan yang sudah sekian tahun gitu ya, saya sudah mengajar sekitar 7 tahun gitu kan. Terus dia melihat sosok saya yang tidak bisa di rumah gitu, artinya saya selalu beraktivitas, banyak hal-hal inovasi yang dia lihat nggak saya banget kalau saya di rumah gitu. Nah, notabene usaha ini adalah di rumah gitu kan. Jadi dia keraguan-raguannya mungkin muncul dari sana gitu ya. Lebih kepada bukan dari sisi Finansial ya, bukan, iya. tapi lebih kepada mampu nggak sebenarnya istri saya ini melakukan itu Betul. gitu ya. Nah, Mbak pernah mengalami masa ragu-ragu tadi ya. Iya. Terus biasa dalam soal bisnis kan ada untung ada rugi, Mbak. Betul. Gitu. Pernah Betul. mengalami sebuah kerugian? Pernah, pastinya pernah ya. Gimana ceritanya, Mbak? Apa namanya? Ya memang kalau dibilang usaha untung terus pastinya enggak. Apalagi bagi saya yang memang niat usaha awal ini kan mengembangkan hobi, mencari alternatif kegiatan ya. Iya. Sampai yang kalau percaya tidak percaya ya Mbak ya, ternyata setelah dilihat gitu ya, di laporan pembukuan itu ternyata selama setahun memang kami tidak untung gitu. Belum untung. Hanya saja yang lalu tidak terganggu usaha ini karena ada gaji saya yang saya pakai untuk bayar gaji karyawan. Okay. Tapi apa yang membuat Mbak Santi terus, meskipun melihat dari sisi pembukuan belum ada keuntungan? Iya, saya yakin segala sesuatu bisa berada sampai pada titik sukses ya, asal kita yakin dan kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang kita lakukan dengan benar, kita pasti akan sampai gitu. Beberapa kali saya nonton ya tayangan televisi salah satu pakar ekonomi di Indonesia, judulnya itu jangan pernah berhenti sebelum sukses. Terus tokoh yang ditampilkan waktu itu adalah seorang pengusaha industri kecil yang apa namanya di sebuah wilayah gitu ya, usaha apa ya, tape ya. Itu setelah sekian tahun gitu, kurang lebih 9 sampai 10 tahun dia baru sukses. Artinya kan kebayang ya 10 tahun ya, masa yang panjang gitu buat orang yang tidak menjadikan ini sebagai sebuah, tidak menjiwai ya. Tapi saya pikir pasti akan sampai gitu. Dan bukan cuma sosok itu, banyak sosok-sosok pengusaha kalau kita lihat beberapa konglomerat di Indonesia juga kan yang tadinya memulainya juga dari nol. Iya, Perintisnya juga tidak mudah. Iya, banyak gitu. Mbak Santi menularkan keyakinan ini juga tidak kepada anak-anak? Iya, cuma memang karena mereka anak-anak ya, jadi artinya tidak bisa berat ya, artinya bobotnya sangat ringan gitu. Misalkan ketika mereka ingin memiliki sebuah barang gitu ya, Bun aku mau beli ini dong gitu, kita coba yuk kita nabung dulu yuk, atau nggak potong uang jajan ya gitu kan, artinya ajakan untuk berusaha bahwa semua itu tidak mudah untuk didapat. betul. Ya Mbak ya? Yang lalu waktu awal usaha malah test case, anak saya bawa ke sekolah. Jadi anak saya bawa ke sekolah 10 gelas, saya bilang, Bunda mau lihat dari 10 gelas yang Bunda bawain, bisa bisa jual berapa? Ternyata surprise juga, bisa Laku dijual semua. 10. 10. Iya. Terus apa, bagaimana kelihatan semangatnya Anak-anak. Kalau anak-anak Apa besoknya minta lagi, Bunda minta lagi buat dijual gitu? sebenarnya mereka ke arah uangnya ya. Jadi kalau dapat uang gitu kan, cuma memang ada yang namanya enggak, aku malu gitu.
Tapi ada kalanya juga misalkan lagi di sekolahnya lagi rame ngejual mainan. Bun, aku dong beliin dong, kan kalau bunda belanjanya di pasar kan murah, aku bisa jual segini-segini. Artinya pelan-pelan sudah mulai. Terus saya coba membangun mimpi-mimpi mereka gitu. Jadi mereka yang lalu pernah, Bun, Zidni kan udah bikin minuman. Kalau aku, yang kedua bilang, kalau aku maunya bikin toko mainan Lego. Terus yang kakaknya yang pertama, aku mau bikin toko komputer. Bisa nggak Bun kita bikin ruko 3 lantai, jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu keinginan anak ya Mbak. Keinginan anak. Insya Allah nanti juga bisa terwujud. Amin. Mbak, kalau misalnya ada sahabat Zakat TV yang ingin bekerja sama atau mencoba untuk merintis usaha yang sama, itu bisa mungkin ada juga rekan-rekannya Mbak Santi yang reseller begitu? Boleh. Ya beberapa yang lalu memang kita juga banyak melakukan pameran ya, itu lebih ke arah menjaring reseller sebenarnya. Jadi kita akan beri diskon untuk reseller yang mau bekerja sama ya, artinya untuk memperkenalkan produk ini, karena produk baru itu sangat berat Mbak ya mengedukasi pasar ya. Apalagi dengan kita muncul dengan harga yang sama dengan minuman pabrikan, orang loh kok gitu kan. Tapi ini sudah didaftarkan begitu dari... Alhamdulillah legal aspeknya lengkap ya, mulai dari PIRT sampai dengan sertifikasi halal, bahkan merek Zidni ini sudah register. Jadi sudah TM. Ya, Mbak. Jadi nanti kalau untuk usaha ini akan lebih diperbesar lagi, insya Allah ini tinggal bagaimana Mbak Santi beserta keluarga membangun semangat dan terus tidak berhenti untuk menyerah ya Mbak. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, dari perbincangan menarik kita dengan Mbak Susanti Tungka, cincau hitam kesegarannya tidak hanya dapat kita nikmati hanya sebagai pelepas dahaga, tapi juga kesempatan untuk menjalankan bisnis dan meneruskan karya. Jangan pantang menyerah, terus gali semangat kita untuk maju dan mencapai cita-cita. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi. Dan terima kasih sahabat Zakat TV, bersama saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Sampai berjumpa di episode mendatang dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak.